Saya muji pribadi, ngomong sama Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya sampaikan kepada Allah, ada respon, Hamidani abdi, maka aku menjadi tenang, hambaku memujiku. Direspon dengan apa? Ku kirimkan ketenangan. Walladzi anzala sakinata, Allah turunkan sakinata fi qulubil mu'minin. Huwa itu Allah mengirimkan respon tenang. Gak kebayang ya? Dan real time ya. Real time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, alhamdulillah kembali bersama Ustaz Abu Sangkan. Dan saya baca di YouTube ada beberapa pertanyaan nih yang Ustaz bisa menjawabnya nih. Salah satu pertanyaan yang saya baca tentang bagaimana caranya supaya lebih khusyuk dengan cara menerjemahkan setiap bacaan ayat yang dibaca. Misalkan ketika baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, di hatinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Jadi dalam hatinya begitu, Ustaz. Terus doanya itu sebuah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi dia ingin mempertahankan kekhusyuan itu dengan cara menerjemahkan. Ini apa ada kaitannya, Ustaz, dengan kekhusyuan yang menjadi target yang seharusnya didapatkan oleh seorang yang sholat, Ustaz? Ya. Sholat itu kan yukhatibu rabbah. Sholat itu perbincangan. Jadi sebenarnya tidak sulit. Jadi kita kadang-kadang jadi bingung. Iya. Pertama kan memang kebanyakan orang tidak mengerti bahasanya. Al-Fatihah itu apa, surat-surat yang kita baca. Makanya la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan kau dekati salat wa antum sukara. Ada mabuk ya. Kau dalam kondisi tak sadar. Syaratnya sadar, hatta. Jadi kalimat hatta itu menunjukkan kewajiban untuk sadarnya. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai engkau tahu apa yang kau ucapkan. Ini kesadaran. Jadi baik, pertanyaan itu menjadi sebuah pikiran untuk kita ketika Rasulullah sholat. Beliau itu membaca ayatnya itu dibaca tartil, lalu beliau itu menangis. Menangis berarti kan beliau itu mengerti maksudnya. Makanya fawailul liman qara'aha lam yatafakkar fiha. Maka celakalah orang yang baca Quran ketika sholat tapi tidak mentafakurinya. Hubungannya apa? Karena pertanyaannya Sayyidina Bilal, lima tabki ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Jadi Nabi itu kalau baca Quran itu menangis. Menangis berarti ada hubungan dia dengan Allah, gitu kan? Dan memuji, menyanjung, terus bacaan Quran itu firman-firman Allah. Kemudian pertanyaan yang nyambung dengan tadi tuh, gimana kalau tulisannya Yasin? Kan nggak ngerti artinya Yasin itu. Nggak ada arti. Nun wal qalami wa ma yasturun, misalkan ya. Nunnya itu gimana gitu? Yasin, alif lam mim, toha, qaf ya ain shad, misalkan itu kan kita nggak tahu artinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imanan. Nah ini orang beriman itu unik, nggak ngerti artinya, bergetar hatinya. Sesungguhnya orang beriman itu sebut nama Allah, bergetar hatinya. Allahu Akbar, bergetar. Kan gitu. Kenapa bergetar? Nggak tahu. Artinya Allah tahu apa? Nggak tahu artinya. Pokoknya namanya Allah. Tuhan saya namanya Allah. Innani anallah. Sampai tidak tahu kenapa bergetar pun ya. Nggak tahu. Iman. Karena iman. Wa yatuliyat alaihim ayatu. Dan apabila dibacakan surat-surat Allah, ayat-ayat Allah, zadathum, bertambah getarannya. Nggak tahu sih.
Saya nggak tahu kenapa bergetar gitu. Nah, pertanyaan, kenapa kamu tidak bergetar? Boleh dong bertanya, kenapa ente tidak bergetar kan gitu. Jadi sekarang kalau ditanyakan kenapa bergetar, rasanya saya nggak ngerti. Saya baca surat cinta misalkan, dapat surat cinta dari kekasihnya yang sudah lama tidak berjumpa, atau berada di tempat yang sangat jauh, baca WA-nya, bergetar, rindu, nangis. Kenapa kok menangis? Ketemu orang biasa, yang lain kok nggak nangis, kok hanya kepada dia kok nangisnya kan itu. Kenapa hanya kepada Allah kau menangisnya? Karena iman. Jadi kalau soal bergetar, orang Arab pun dulu ya, kafir Quraisy paham bahasa Arab tapi tidak bergetar. Tidak bergetar. Qalatil Arab amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Orang Arab badai itu mengatakan ia telah beriman. Katakan ya Muhammad, belum beriman. Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, karena iman itu belum masuk dalam hati. Tapi katakan aslamna, aku udah masuk Islam. Tapi iman belum ada. Tanda iman belum ada. Karena iman itu dibacakan Quran itu bergetar. Disebut nama Allah bergetar. Dibacakan Quran zadathum imanan, bertambah itu keimanannya itu. Jadi bagaimana dong kalau saya sekarang baca Quran? Nah, tadi yang punya tadi kan baca Quran. Boleh ketika saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kan kita bisa belajar. Masa kita nggak ngerti-ngerti Al-Fatihah? Ketika kita menerjemahkan dalam hati, awalnya memang dari lisan dimasuk ke dalam hati. Yang benar adalah dari hati keluar ke lisan. Tapi nggak apa-apa, karena kita belajar pertama dari lisan dulu kan. Kita belajar bahasa dulu, lisan dulu, tapi maksudnya belum, hatinya belum. Ketika sudah paham bahasa Arab, itu muncul dari hati yang keluar kan gitu. Nah, sekarang bahasa kita udah bahasa hati sekarang gitu. Contoh, ketika kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu perang-perang akan masuk. Makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai masuk, nyambung ke Allah. Saya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, kan di lisan nih. Tapi saya sampaikan kepada Allah, maka Allah menyambutnya hamidani abdi, hambaku memujiku. Artinya diterima tuh sama Allah itu. Tandanya apa? Bergetar hatimu. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya menyebut Alhamdulillahirabbil alamin, bergetar hatiku. Artinya direspon. Tanda Allah meresponnya itu ketika kau sebut namanya, bergetar. Gimana saya tahu diterima oleh Allah? Bagaimana saya tahu hamidani abdi, Allah memujiku? Saya tahu dong diriku memuji Allah. Pribadi ya. Misalkan saya pribadi. Saya muji pribadi. Ngomong sama Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya sampaikan kepada Allah. Ada respon. Hamidani abdi. Maka aku menjadi tenang, hambaku memujiku. Direspon dengan apa? Ku kirimkan ketenangan. Walladzi anzala sakinata. Allah turunkan sakinata fi qulubil mu'minin. Huwa itu Allah mengirimkan respon tenang. Gak kebayang ya? Dan real time ya. Real time, seketika ngomong. Gitu. Ar-Rahmanir Rahim, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah turunkan rasa tenang adalah ala bi dzikrillahi tatma'il qulub. Terus begitu asna alai abdi majjadani abdi, hambaku menyanjungku, mengagungkanku, maka kukirimkan tenang, kukirimkan tenang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, kepada Engkau aku menyembahmu. Wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau aku minta tolong. Apa yang kau minta dijawab oleh Allah. Rasakan apa yang kau minta. Wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang kau minta. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau gitu ya Allah, kasih petunjuk. Oke. Responnya apa?
ketika kamu minta ihdinas siratal mustaqim, fama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu. Kamu rasakan di sini ada nggak Hidayah itu yang hidayah itu? Rasanya gimana? Yashrah sadrahu. Tapi kalau tidak dibuka, fama yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu daikan harajan karena yas'aru fi sama. Kalau ihdinanya ditolak, tutup hati, nggak terasa apa-apa. Rasanya kayak tersesat. Yas'adu fis sama, tertutup hati itu. Istitarun wa zulmah. Jadi di situ sebenarnya kuncinya. sholat hanya sebatas kewajiban kayak ritual yang harus diselesaikan, ya udah kewajiban, kayak menggugurkan kewajiban aja Nah, tadi. itulah Persoalannya. untuk membahas kayak gini nih kadang-kadang kita mesti hati-hati. Karena yang iseng juga banyak, nanyanya juga aneh-aneh kadang-kadang. Iya. Kayaknya harus lengkap ya, memahami penjelasan itu harus lengkap dari awal sampai akhir, sehingga apalagi harus membaca bukunya. Oh, iya. Bukunya nih, Iya. menemukan khusyuk yang hilang. Sebenarnya kita nggak asal ngomong, sebenarnya kita ambil dari kitab-kitab sebenarnya. Itu kadang-kadang banyak tidak. Kalau misalnya kita kasih referensi juga lengkap. Saya pakai referensi kitab Al-Quran tentunya kan, tafsir Al-Baghawi. Kita pakai Fi Zilal Quran. Kita juga kitab Madarijus Salikin dan Al-Husu fi Shalah. Saya kira dari situ sudah sebenarnya tidak sembrono sebenarnya. Di samping harus kita alami sebenarnya. Jadi itu kan sebuah pengalaman pribadi yang didasari oleh kitab-kitab yang kita baca untuk menuntun kita. Jadi kitab itu nuntun. Oh, saya bergetar nggak? Saya lihat kitabnya. Wah, ada nih. Oh, saya beriman nggak sih? Kayaknya masih goyang nih. Al-Qur'annya mengatakan orang beriman tuh bergetar hatinya gitu. Oh, kau bergetar? Iya, bergetar. Tapi kalau ada masalah kenapa kita terguncang? Berarti enggak kan gitu. Berarti permukaan masih. Nah, itu Quran itu menjadi apa? Barometer kita. Menjadi apa namanya itu? Peta kehidupan rohani kita berada di mana kan gitu. Itu kira-kira. Jelas ukuran-ukurannya ya. Jelas mana ukuran-ukurannya. orang yang beriman, mana yang tidak. Makanya sebagai hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang takwa. Nah, itu. Jadi kuncinya jangan berhenti untuk terus belajar saja. Setiap hari Allah itu kan setiap hari ngasih petunjuk. Hubungnya apa? Sholatnya setiap hari kok. Jadi kalau saya nunggu ma'rifat sampai 3 tahun ke depan, 4 tahun ke depan, lah kapan butuhnya saya, perlunya sekarang. Kok iya karena na'budu wa iya karena nasta'in tadi penanya tadi kan sebenarnya kan butuhnya sekarang. Saya belum ngerti artinya gimana saya harus ucapkan itu kepada Allah. Nah, sekarang kita mulai belajar untuk hari ini. Bisa nggak saya terjemahkan satu-satu dalam hati saya? Boleh aja karena masih belajar. Kita hayati bacaan Al-Fatihah itu, kita hayati bacaan-bacaan surat-suratnya, kita hayati bacaan ruku kita hayati bacaan itidal kita hayati, semua dihayati. Kan? Makanya fawailu liman qaraha lam yatafakkar fiha. Maka celakalah orang yang tidak menghayati, yang tidak mentafakkurinya, kan gitu. Terjemah hanya salah satu tahap awal aja saja. Tahap awal dalam terjemahan. Nah, setelah itu harus jangan terpaku. Oh, udah tahu artinya, setelah itu tidak ada rasa. Sama aja saja. Iya. Karena orang Arab pun paham dengan artinya, tapi tidak ada getaran juga. Ada getarnya. Orang Arab itu bisa bahasa Arab semua. Belum tentu bergetar hatinya. Iya. Kita bahasa Inggris bisa, I love you semua bisa. Belum tentu I love you itu bisa menggetarkan hatinya kepada siapa saja, nggak bisa. Kan tertuju kepada seseorang yang ada hubungan batinnya. Bainal mutabatina ini, antara dua batin tadi. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau saya simpulkan, kalau ingin benar-benar belajar khusyuk itu harus meminta sama Allah, diberikan ilham terus ya. Meminta ilham, meminta petunjuk sehingga sebenarnya gini. Ikuti saja sholat yang benar dan bacaannya, gerakan-gerakan sholatnya dengan sempurna, wudhu yang sempurna. Kalau enggak dibikin ribet sama orang. Ribetnya apa? Kamu harus punya guru mursyid. Iya, setuju, silakan memberi petunjuk namanya. Caranya sholat itu guru mursyid namanya itu. Guru mursyid saya siapa? Guru saya SD kali. Waktu SMP, waktu SMA, dan guru pesantren saya kan itu. Cara sholat sesuai dengan syariat. Syariat itu aja sebenarnya. Jadi jangan ribet-ribet karena saya perlukan sekarang. Di dalam sholat itu ada ma'rifat. Dalam sholat itu ada fikih. Dalam sholat itu ada bahasa Arabnya. Dalam sholat itu ada keimanan.
dalam suatu ada ihsan, dalam suatu ada iman, dalam suatu ada syariah Islam, lengkap. Mau kemana lagi? Itu aja barangkali. Insyaallah Ustaz, terima kasih jazakallah khairan, dan semoga penjelasan Ustaz ini bisa memberikan pencerahan kepada tadi yang bertanya di YouTube, dan mungkin bagi jamaah lain juga yang punya pertanyaan yang sama, dan bagi orang-orang yang rindu untuk berjumpa dengan Allah, dan tidak hanya berjumpa nanti di akhirat, masih lama kan harus meninggal dulu, tapi juga berjumpa dengan Allah pada dalam sholat kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.